Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sri Mulyani dengan NPM A1G022082, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 12, yaitu materi kepemimpinan sekolah efektif, mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Oke, yang pertama yaitu konsep kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Apa saja unsur-unsur yang ada di dalam kepemimpinan? Yang pertama yaitu proses memberi arahan. Seorang pemimpin harus membangun hubungan manusiawi antara dirinya dan anggota bawahannya. Dengan adanya interaksi antara atasan dan bawahan secara efektif, maka arahan-arahan yang diberikan akan berjalan secara efektif pula. Yang kedua yaitu memberi motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang pokok yang menjadi dorongan seseorang untuk bekerja. Hal yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin adalah memberi kesadaran diri pada anggota atau karyawan bahwa kerja merupakan suatu kebutuhan. Yang ketiga yaitu mampu untuk menciptakan rasa percaya diri. Dalam upaya membangun rasa percaya diri, seorang pemimpin harus meningkatkan rasa profesionalisme untuk mengendalikan organisasi atau lembaga, utamanya di hadapan anggota atau karyawannya. Yang keempat yaitu mempengaruhi dan menggerakkan pemimpin di lingkungan kerja atau organisasi. Non-profit harus mampu mempengaruhi anggota tim untuk melaksanakan sesuatu yang positif yang dapat membantu organisasi. Selanjutnya, apa saja sih faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan? Yang pertama ada faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya, pengertiannya tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan, cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya, pengalaman dalam kepemimpinan, pandangan seseorang tentang manusia. Nah, yang kedua ada faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti kematangan kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan latar belakang sosial budaya. Yang ketiga yaitu faktor lembaga yang dipimpin seperti jenis dan tujuan sekolah atau kurikulum. Yang keempat yaitu faktor-faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dan instansi struktural diantaranya dan akan mempengaruhi perilakunya. Misalnya PP, undang-undang, dan kebijakan lainnya. Yang kelima yaitu faktor lingkungan sosial, merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan yang keenam yaitu faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum, kemajuan. Berikutnya yaitu teori kepemimpinan. Yang pertama teori orang terkemuka. Dalam teori ini disebutkan bahwa kepemimpinan orang-orang besar didasarkan atas sifat yang dibawa sejak lahir, jadi merupakan sesuatu yang diwariskan. Yang kedua yaitu teori lingkungan. Dalam teori ini dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses, waktu, tempat, dan situasi atau kondisi. Teori ini disebutkan teori sosial yang berkesimpulan bahwa pemimpin ini dibentuk bukan dilahirkan. Yang ketiga yaitu teori pribadi dan situasi. Teori ini merupakan kombinasi dari kedua teori di atas. Teori ini pada dasarnya mengakui bahwa kepemimpinan merupakan gabungan dari tiga faktor, yaitu perangkai atau sifat pribadi pemimpin, sifat dari kelompok dan anggota, dan kejadian atau masalah-masalah yang dihadapi kelompok. Yang keempat yaitu teori interaksi dan harapan. Teori ini mempunyai tiga variabel, yaitu yang pertama aktivitas, yang kedua interaksi, dan yang ketiga sentimen atau harapan. Teori ini
lebih menitik beratkan pada dinamika interaksi antara pemimpin dan rakyat, dan melalui interaksi ini dapat dijaring harapan-harapan dan keinginan dari masyarakat. Yang kelima yaitu teori humanistik. Dalam teori ini, pemimpin harus melihat bahwa dirinya dan individual lain dalam organisasi adalah manusia yang memiliki, jika ia mampu mengelola potensi sumber daya manusia dalam organisasi dengan baik guna mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, seperti apa syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan? Nah, yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain seperti periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua yaitu paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai, dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga yaitu memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Dan yang keempat yaitu berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik atau profesional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara. Lalu, apa fungsi kepemimpinan? Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu yang pertama fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Yang kedua yaitu fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah, umpan balik atau feedback. Yang ketiga yaitu fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat yaitu fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan yang kelima yaitu fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah. Selanjutnya yaitu seperti apa kepemimpinan kepala sekolah yang efektif? Menurut Black dan Moulton tahun 1964, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama inisiatif. Pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya serta memiliki daya inisiatif yang tinggi. Yang kedua yaitu inquiry. Dalam memimpin, maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu advocacy. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan, bahkan di era demokrasi saat ini dukungan memiliki peran yang sangat menentukan terhadap jalannya sebuah kepemimpinan. Yang keempat yaitu conflict solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi. Yang kelima yaitu decision making. Seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi dan kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam yaitu kritik. Jiwa kritis ini menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Ia dituntut untuk jeli dan teliti dalam menjalankan organisasi. Apa saja sih kunci sukses kepemimpinan? Menurut Mulyasa tahun 2013 ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu yang pertama visi dan misi yang utuh, yang kedua yaitu tanggung jawab, yang ketiga yaitu keteladanan, yang keempat yaitu memberdayakan staf, yang kelima yaitu mendengarkan orang lain, yang keenam memberikan layanan prima, yang ketujuh mengembangkan orang, 8 memberdayakan sekolah, yang ke-9 fokus pada peserta didik, dan yang ke-10 yaitu manajemen yang mengutamakan praktik. Selanjutnya menurut Rifai tahun 2007 ada langkah-langkah strategi pemimpin dalam mendorong karyawannya, yaitu yang pertama, perlihatkan yang positif dan jangan menyatakan bodoh pada bawahan atau mengatakan kritik pedas. Yang kedua yaitu menyediakan waktu khusus untuk bawahan. Yang ketiga, mengetahui minat dan bakat. Yang keempat yaitu selalu sopan dan bertindak diplomasi. Yang kelima, perkuatlah rasa percaya diri pada orang lain.
Yang keenam, membantu pekerjaan jika dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu memberikan bantuan-bantuan pribadi. Berikutnya yaitu gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri tahun 2012, ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama tipe otoriter. Merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Yang kedua yaitu demokratis, merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Tipe ini merupakan kebalikan dari tipe pertama. Yang ketiga yaitu kendali bebas, merupakan pemimpin memberikan kekuasaan pada bawahan. Kelompok dapat mengembangkan sasarannya sendiri dan memecahkan masalah sendiri. Pengarahannya tidak ada atau hanya sedikit. Yang keempat yaitu tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga dapat mudah dipahami ya teman-teman dan bermanfaat untuk yang telah menonton video ini. Semoga setelah menonton video ini mendapat pengetahuan baru ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.